orang-orang yang menulis tentang agama, tolong berhati-hati, karena Anda semua akan mempertanggungjawabkan setiap kalimat yang Anda tulis, termasuk juga yang berbicara. Ini orang yang dikatakan meninggalkan itu, kan sekarang dipakai-pakaikan itu hadis Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Muslim, hadis dari Ibnu Umar, hadis dari Abu Hurairah, begitu juga dari riwayat dari Ibnu Abbas. Nabi SAW di atas mimbar beliau pernah mengatakan, bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at au la yakhtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Ini hadis yang sekarang juga disebarkan karena kebiasaan dari umat hari ini. Dia merasa pandai pula, mengerti pula, menyimpulkan hukum, sehingga dapat dia satu hadis langsung dihebohkan. Bahkan ada pula yang berdiri menyampaikan kepada jamaah dengan satu hadis, lihat ini, Rasul melarang meninggalkan Jumat. Ini hadis Nabi. Kadang tak dibaca matanya, terjemahkan saja juga yang dibacanya. Nah, hendaklah berhenti para kaum mereka meninggalkan Jumat, meninggalkan Jumat, wad'ihim. Nah, di dalam lafaz lain, yaitu dipakai oleh Nabi SAW, tarak. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Abil Ja'di Ad-Damri, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man taraka thalatha juma'in. Nah, siapa yang meninggalkan 3 Jumat. Nah, cuma anehnya orang-orang yang sengaja menyebarkan cerita bahwa meninggalkan 3 Jumat berarti kafir, 3 Jumat berarti munafik, 3 Jumat berarti ini. Kenapa tidak difahami kalimat sesudah kata-kata itu? Bukankah Nabi SAW mengatakan, man taraka thalatha juma'in tahawunan, siapa yang meninggalkan 3 Jumat tahawun. Tahun artinya apa? Menganggap enteng. Jadi ada 2 kalimat di situ yang perlu difahami. Yang pertama tarak, yang kedua tahawunan. Orang yang dikatakan taraka, meninggalkan suatu ibadah, idza kana, apabila orang itu mukallafan, dibebani dengan ibadah tersebut. Wanita sepanjang umurnya meninggalkan Jumatkah dia? Tidak. Apakah mereka meninggalkan Jumat sepanjang umurnya karena mereka tidak pernah melakukan salat Jumat? Tidak, mereka tidak meninggalkan. Kenapa? Karena mereka tidak punya kewajiban untuk menunaikan Jumat. Orang yang bermusafir tidak melakukan Jumat, apakah mereka meninggalkan Jumat? Tidak. Kenapa? Karena di pundak mereka tidak ada kewajiban. Nah, begitu juga orang-orang yang memiliki uzur-uzur lain yang telah ditetapkan oleh ulama. Ada uzur-uzur lain yang telah ditetapkan oleh ulama berdasarkan kepada dalil-dalil, kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalil-dalil syariat lainnya. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang orang tidak melakukan salat Jumat? Apakah dia dicap orang yang meninggalkan Jumat? Tidak. Karena dia tidak melakukannya disebabkan uzur yang ada pada dirinya.
Jadi secara hukum dia tidak meninggalkan kewajiban. Apalagi kalau ditambah dengan memahami kata tahawun. Tahawunan. Kalaupun ada yang mengatakan, kan dia tidak Jumat juga, berarti kan meninggalkan Jumat. Iya, tapi kalaupun dimasukkan dalam kategori meninggalkan, apakah dia meninggalkannya tahawunan? Karena memandang entengnya, menganggap itu bukan suatu kewajiban di dalam syariat Islam. Bukan. Dia tidak melakukan Jumat karena uzur syar'i. Ada uzur yang dipandang di dalam syariat. Nah, jadi apakah bisa diberlakukan orang yang meninggalkan, pernyataan orang yang meninggalkan 3 Jumat berturut-turut, walaan atau mutataliyat, beriringan, kemudian orang itu dicap adalah telah keluar dari Islam? Tidak. Mari kita berselindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengkafirkan orang. Mengkafirkan orang karena sesuatu yang tidak punya alasan sama sekali. Kalaupun wabah ini memanjang, kemudian kaum muslimin mesti meninggalkan ibadah Jumat bukan karena tahawun. Kalau toh dipakai kata meninggalkan, bukan karena tahawun, bukan karena memandang enteng, karena memang tidak ada kewajiban melekat di pundak kaum muslimin di daerah-daerah yang telah dikhawatirkan dengan pertimbangan, dengan informasi yang akurat dari pakar-pakar muslim yang dipercaya, kemudian mereka tidak menunaikan ibadah Jumat di tempat itu. Apakah mereka masuk di dalam celaan atau di dalam ancaman hadis man taraka salasa jum'in tahawunan? Tidak, mereka tidak termasuk dalam ancaman hadis itu. Karena itu yang saya ingatkan adalah jangan sembarangan mempergunakan dalil-dalil syarak kalau tidak memahami.